Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Ariska Siregar dengan NIM 0704211001 dari kelas Biologi 1 ingin mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmatnya. Saya dapat menyelesaikan video saya yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Selain itu juga bertujuan untuk menambah pengetahuan kita tentang bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, masuklah kepada bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan terbagi 3. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan masalah. Adapun latar belakangnya yaitu sejak dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang multikultural dan sekaligus juga multilingual, bahwa setiap suku atau kelompok etnis mempunyai tradisi dan kebudayaan sendiri, termasuk keanekaan bahasanya. Bahasa-bahasa kelompok etnis tersebut atau lebih dikenal sebagai bahasa daerah, selain dituturkan dan didukung oleh jumlah kelompok penutur yang sangat variatif, juga memiliki wilayah yang tersebar luas. Tersebarnya bahasa daerah tertentu ke wilayah lain di Nusantara tentunya memungkinkan terjadinya persaingan antar bahasa daerah tersebut. Kalau dibiarkan, pergesekan antar bahasa daerah tersebut dikhawatirkan akan menjadi pemicu disintegrasi bangsa. Untuk mempersatukan bangsa yang berbeda-beda budaya, salah satunya adalah dengan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa pengertian bahasa? Yang kedua, bagaimana sejarah bahasa Indonesia? Yang ketiga, mengapa bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa? Yang keempat, bagaimana perkembangan bahasa Indonesia dalam era globalisasi? Yang ketiga, tujuan masalah. Adapun tujuan masalahnya, yang pertama, untuk mengetahui pengertian bahasa, yang kedua untuk mengetahui sejarah bahasa Indonesia, yang ketiga untuk mengetahui faktor-faktor penyebab bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, yang keempat untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia dalam era globalisasi. Baiklah, masuklah kita kepada bab yang kedua, yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama, pengertian bahasa Indonesia. Pembahasan yang kedua, sejarah bahasa Indonesia. Pembahasan yang ketiga, faktor-faktor penyebab bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Dan pembahasan yang keempat, perkembangan bahasa Indonesia dalam era globalisasi. Baiklah pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bahasa. Adapun pengertian bahasa menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Percakapan yang kedua, percakapan atau perkataan yang baik, tingkah laku yang baik dan sopan santun. Menurut Goris Kerap, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Mungkin ada yang keberatan dengan mengatakan bahwa bahasa bukan satu-satunya alat untuk mengadakan komunikasi. Mereka menunjukkan bahwa dua orang atau pihak yang mengadakan komunikasi dengan mempergunakan cara-cara tertentu yang telah disepakati bersama. Lukisan-lukisan, asap api, bunyi gendang, atau tong-tong, dan sebagainya. Tetapi mereka itu harus mengakui pula bahwa bila dibandingkan dengan bahasa, semua alat komunikasi tadi mengandung banyak segi yang lemah. Bahasa memberikan kemungkinan yang jauh lebih luas dan kompleks daripada yang dapat diperoleh dengan mempergunakan media tadi. Bahasa haruslah merupakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, bukannya sembarang bunyi, dan bunyi itu sendiri haruslah merupakan simbol atau pelambang. Pembahasan yang kedua, sejarah bahasa Indonesia. Adapun sejarah bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung antar etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antar suku-suku, bahasa Melayu juga menjadi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan Kepulauan Nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing.
Sejarah tumbuh dan berkembangnya bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu sejak dahulu telah digunakan sebagai bahasa perantara atau lingua franca atau sering disebut sebagai bahasa pergaulan. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada tahun tersebut, para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang suku dan kebudayaan menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Keputusan ini dicetuskan melalui Sumpah Pemuda, dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun, secara yuridis, bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan Indonesia. Pembahasan yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Bangsa kita memiliki ratusan bahasa, maka harus ada bahasa negara yang berperan sebagai alat pemersatu, sebagai sarana percakapan yang digunakan oleh orang dari berbagai macam suku bangsa untuk berkomunikasi. Sebagai contoh, orang Medan yang berasal dari suku Batak ingin bertanya kepada orang Madura. Karena tidak tahu bahasa Madura, digunakanlah bahasa Indonesia. Dan terjadilah komunikasi yang saling mengerti terhadap apa yang dibicarakan. Disitulah fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang pemersatu. Adapun faktor-faktornya yaitu: 1. Aspek bahasa. Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol bunyi, simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbiter, yang dapat diperkuat dengan gerak-gerik badania yang nyata. Ia merupakan simbol karena rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia harus diberikan makna tertentu pula. Simbol adalah tanda yang diberikan makna tertentu, yaitu mengacu kepada sesuatu yang dapat diserap oleh panca indera. Yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam butir-butir Sumpah Pemuda, yang fungsinya sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, dan alat penghubung antar masyarakat. 4. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara yang fungsinya sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional dalam perencanaan pembangunan, dan alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yang bertujuan sebagai pemersatu suku-suku bangsa di Republik Indonesia yang beraneka ragam. Pembahasan yang keempat yaitu perkembangan bahasa Indonesia dalam era globalisasi. Era globalisasi akan menyentuh semua aspek kehidupan, termasuk bahasa. Melihat perkembangan bahasa Indonesia di dalam negeri yang cukup pesat, perkembangan di luar negeri pun sangat mengembirakan. Data terakhir menunjukkan setidaknya 52 negara asing telah membuka program bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memegang peranan penting dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun sumber daya manusia yang relevan dengan perkembangan zaman. Karena itu, peningkatan pendidikan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah perlu dilakukan melalui peningkatan kemampuan akademik para pengajarnya. Bahasa dan sastra Indonesia sudah sejak lama memiliki tradisi kosmopolitan. Sastra modern Indonesia telah menggeser dan menggusur sastra tradisi yang ada di berbagai etnis yang ada di Nusantara.
Perubahan yang terjadi ini tidak hanya menyangkut masalah struktur bahasa, tetapi lebih jauh mengungkapkan permasalahan baru yang dialami manusia di dalam sebuah proses perubahan. Dengan demikian, sastra Indonesia modern pada hakikatnya adalah sastra yang berada pada jalur yang mendunia. Sejalan dengan perkembangan bahasa Indonesia, sastra Indonesia tidak ada masalah dalam era globalisasi, karena ia memang berada di dalamnya. Yang menjadi soal adalah bagaimana menjadikan bahasa dan sastra itu memiliki posisi yang kuat di tengah-tengah masyarakatnya. Atau lebih jauh, bagaimana langkah untuk menjadikan masyarakatnya memiliki posisi kuat di tengah-tengah masyarakat dunia lainnya. Baiklah, masuklah kita kepada bab yang ketiga, yaitu penutup. Penutup terbagi dua, yang pertama kesimpulan, yang kedua saran. Adapun kesimpulan dari materi saya yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang dijunjung oleh segenap bangsa Indonesia. Hal ini tercermin pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia juga sebagai satu-satunya bahasa resmi secara nasional di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36. Indonesia adalah bangsa yang besar. Beraneka ragam suku bangsa ada di sini, mulai dari Sabang sampai Merauke. 748 bahasa dari bermacam-macam daerah juga ada di negara ini. Setiap orang yang berasal dari setiap suku memiliki karakternya masing-masing, mulai dari adat, kebiasaan, dan bahasa. Dalam bersosialisasi, dibutuhkan peran bahasa untuk memberi pengertian terhadap apa yang kita ucapkan. Karena bangsa kita memiliki ratusan bahasa, maka harus ada bahasa negara yang berperan sebagai alat pemersatu, sebagai sarana percakapan yang digunakan oleh orang dari berbagai macam suku bangsa untuk berkomunikasi. Sebagai contoh, orang Medan yang berasal dari suku Batak ingin bertanya kepada orang Madura. Karena tidak tahu bahasa Madura, digunakanlah bahasa Indonesia. Dan terjadilah komunikasi yang saling mengerti. Saling mengerti terhadap apa yang dibicarakan. Disitulah fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang pemersatu. Adapun saran saya adalah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki beragam suku, adat dan istiadat, budaya serta bahasa yang berbeda. Meskipun demikian, perbedaan itu mampu disatukan oleh bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Maka dari itu, saya menuturkan, junjung tinggilah bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia dengan tidak melupakan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa kita. Sebagai warga Indonesia yang baik, saya menyarankan agar kita tidak akan berhenti mempelajari bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, secara baik dan benar, agar di kemudian hari anak cucu kita bisa terus menerapkan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Walaupun zaman terus berkembang, tetapi bahasa Indonesia tetap menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.